Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Matematika Peminatan. Nah, kali ini akan disampaikan pembahasan dari soal-soal pada penilaian harian 1 yang telah kalian laksanakan. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, diminta kalian menentukan derajat utama dari suatu polinomial. Sebenarnya kan udah langsung bisa dapat nih, yang pangkatnya itu paling tinggi. Tapi karena di sini polinomialnya seperti ini, maka terlihat sepertinya kita harus menguraikannya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada dua cara. Cara yang panjang, kalian uraikan betul-betul bentuk ini. Atau cara yang kedua yang lebih singkat adalah jika kalian sudah paham dengan cara yang pertama, kalian pakai cara yang kedua, yaitu kalian lihat saja pangkat tertingginya. Nah, misalkan Ibu sampaikan dulu cara yang pertama, yaitu kita uraikan. Nah, ini pangkat 3, berarti kan X-1-nya ada 3 kali. Kalau kalian udah bisa langsung menguraikan X pangkat 3, nggak apa-apa, langsung uraikan. Tapi takutnya ada yang belum tahu, jadi ini Ibu uraikan seperti ini. Berarti yang ini dulu ya fokusnya. Jadi X kuadrat kan, min X, jadi min 2X. Min kali min jadi plus 1. Ini baru dikali X min 1, ini dikali X plus 1. Nah, ini dikurung. Kalau enggak, nanti kalian enggak dikali malah sama kalian, malah nanti dijumlah. Baru ini dikali dengan ini. X kuadrat kali X pangkat 3, X kuadrat kali min 1, min X kuadrat. Lalu ini min 2X kali X, min 2X kuadrat, min 2X kali min 1 plus 2X. Ini kali ini plus X, ini kali ini min 1. Nah, kurungin lagi X plus 1. Nah, ini kalian sederhanakan dulu agar gampang nanti dikaliin ininya nggak terlalu banyak. Ini berarti min 3X kuadrat ya, plus 3X min 1. Baru di sini kalian kalikan X plus 1. Jangan lupa dikurungin lagi. Nah, ini kalian kali nih, X pangkat 3 kali X pangkat 4. Ini jadi X pangkat 3. Ini berarti min 3X pangkat 3, min 3X kuadrat, plus 3X kuadrat, plus 3X, min X, min 1. Berarti ini kalian sederhanakan. Nah, tanpa menyederhanakan, sebenarnya kalian udah bisa dapat jawabannya ya. Ini kan 0, jadi nggak usah ditulis. Min 2X, min 1. Nah, sebenarnya kalian udah bisa dapat jawabannya, yaitu jawabannya adalah ini ya. Jawabannya adalah ini, X pangkat 4. X pangkat 4 suku utamanya, sehingga derajat utamanya itu adalah 4, yaitu yang pangkatnya paling tinggi. Jadi ini jawabannya adalah 4. Gitu. Nah, gimana cara yang kedua tanpa harus menguraikan satu-satu seperti ini? Kalian lihat saja nih. Di sini kan pangkat tertinggi, di sini X min 1 pangkat 3. Jadi kalau diuraikan, pastilah pangkat tertingginya itu X pangkat 3. Ya kan? Nah, dari X pangkat 3 pangkat tertinggi, nanti kan dikali X plus 1 kan ya. Nah, ketika dikali X plus 1, maka ini nanti pangkat yang tertinggi pastikan hasil perkalian ini kan. Hasil perkalian X pangkat 3 kali X. Hasilnya adalah X pangkat 4. Nah, sehingga suku utamanya pastilah X pangkat 4. Dan derajat utamanya pastilah sama dengan 4. Gitu. Jadi nggak perlu diuraikan seperti ini, sudah bisa dapat jawabannya. Oke, seperti itu kita lanjut pembahasannya selanjutnya. Di sini diketahui ada dua polinomial, dan diketahui juga bahwa fx ini px ditambah qx. Yang diminta adalah nilai q1. Nah, ini juga ada dua cara. Kalian bisa tentukan qx-nya dulu, baru nanti x-nya diganti dengan 1 atau disubstitusikan dengan 1. Atau kalian bisa langsung substitusi satunya ke sini. Jadi rx ini bisa jadi R1, P-nya ini langsung P1, sehingga kan Q-nya langsung Q1. Nah, kita coba dua-duanya. Nanti terserah kalian lebih mudah menggunakan yang mana. Yang pertama ya, Rx sama dengan Px ditambah Qx. Yang ditanya kan Qx ya. Berarti Qx-nya itu sama dengan Rx dikurang Px, gitu kan. Nah, kita masukin X pangkat 3, min 2X pangkat 2, min X plus 3. Dikurang, ini dikurung. Kalau nggak dikurung, nanti kalian cuma ngurangin, takutnya nanti ini kan dikurang. Nanti tandanya takut ada yang salah di PX-nya. Nah, di sini. Jadi kalian kurungin supaya kalian nggak ada yang keliru tandanya. Karena hasilnya akan berbeda. Jumlahkan atau kurangkan yang pangkatnya sama. X pangkat 3. Ini R-nya 2 ya, maaf. 2X pangkat 3, kalau ini salah nulisnya. Bentar, hapus dulu. Salah nulis yang Rx ya.
Rx-nya adalah 2x pangkat 3. Yang 2x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x plus 1. 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 3, berarti x pangkat 3. Lalu ini, x kuadrat dikurang min, berarti ditambah kan? Ditambah 3x kuadrat. Lalu, negatif 3x dikurang negatif, berarti negatif 3 ditambah 1 kan? Berarti negatif 2x. 1 dikurang 3, berarti negatif 2. Nah, ini adalah Qx. Kita maunya Q1, berarti ganti X-nya dengan 1. Q kuadrat min 2 kali 1 min 2. Berarti 1 ditambah 3 min 2 min 2. 1 tambah 3, 4. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 2, 6. Berarti jawabannya adalah 0. Gitu. Gimana cara yang kedua? Cara yang kedua berarti kalian langsung saja nih. Kan Rx itu sama dengan Px tambah Qx. Berarti kalau X kita ganti 1, jadinya R1 sama dengan P1 ditambah Q1. Sehingga kalau kita mau cari Q1, Q1 sama dengan R1 dikurang P1. Nah, R1 dapat dari mana? Yang ini. Mana R1? Ini R1. X-nya kita langsung ganti dengan 1. Jadi 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 ditambah 1. Ini X kan? Dikurang PX. PX-nya yang ini. 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 dikurang 1 ditambah 3. Nah, berarti ini 2 ya. Ditambah 1. Langsung aja ya. 2 ditambah 1, 3. Ini bentar. 2 tambah 1, 3. 3 dikurang 3, 0. Ditambah 1, berarti hasilnya 1. Ya, ini dikurang 1 dikurang 2, min 1. Min 1 dikurang 1, min 2. Min 2 ditambah 3, 1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Sama ya jawabannya? Sama. Nah, berarti kita dapatkan bahwa Q1-nya jawabannya adalah 0. Selesai. Nah, sekarang kita bahas lagi soal yang selanjutnya. Soal selanjutnya adalah ini. Jadi ada dua polinomial, yaitu fx dan gx. Kita diminta menentukan f2, g2. Nah, sama seperti tadi, kita bisa cari dulu fx kali gx, lalu nanti hasilnya kalian x-nya ganti dengan 2, atau bisa langsung kalian ganti x-nya dengan 2 dari sini. Nah, kita coba langsung ganti saja ya dengan 2. Mana ini 2. F2. F2 berarti ini kita masukin X-nya jadi 2. Min 5 kali 2, ya kan? Ini dikurung, karena kan mau kita kali nanti. Nah, ini berarti 2 pangkat 4 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 2. Berarti ini 3 kali 8 min 10 ya. Lalu ini 16 tambah 3 kali 4, 24 dikurang 2. Nah, ini langsung kita bisa peroleh hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12 ya. Maaf, nah, ini berarti kita dapatkan jawabannya adalah 24 kan ini, dikurang 10, 14, dikali dengan 16 tambah 12, 28, kurang 2 berarti 26. 14 kali 26 kalian dapatkan jawabannya adalah 360. Nah, sehingga F2 dikali G2 itu hasilnya adalah 364. Nah, kalau kalian mau pakai cara yang lain, boleh saja, nanti hasilnya juga pasti akan sama. Oke, soal yang selanjutnya adalah kesamaan polinomial. Jadi kita diminta menentukan ini jika diketahuinya adalah ini. Ya, berarti kita samakan bentuknya antara kedua ruas itu. 17x min 12, ini x plus 1, x min 3, dx plus c. Nah, berarti supaya sama bentuknya ini kita uraikan dulu nih, karena kan di sini ada udah dalam bentuk uraian kan, udah dalam bentuk polinomial, derajatnya dari paling tinggi ke paling rendah.
kalau ini yang kita buat seperti ini, kita akan lumayan sulit mempraktekkannya. Jadi ini saja yang kita uraikan. Ini dulu nih kita uraikan. Berarti X kuadrat min 3X plus X min 3. Nanti kita harus kalikan dengan BX plus C. Nah, berarti di sini X kuadrat min 2X ya. Min 3, dari di sini nanti dikali dengan BX plus C. Itu kan? Kita sudah dapatkan ini. Selanjutnya, kita kalikan ini ya, jadinya BX pangkat 3 dikali lagi CX kuadrat, ini min 2BX kuadrat, ini min 2CX, min 3BX, min 3C. Nah, bentuknya udah mirip nih, kita sederhanakan dulu deh. Nah, ini ada X kuadrat kan, berarti kita bisa keluarin X kuadratnya jadi seperti ini. Dan ini boleh penjumlahan, boleh pengurangan ini ya. Kalau ini mau penjumlahan, berarti di sini karena ini sama-sama dikurang, maka ini tetap negatif. Min 3C. Gini kan. Nah, bentuknya udah mirip kan ya sama ini ya. Nah, dari sini kita peroleh, berarti dari sini diperoleh BX pangkat 3 itu sama dengan 3X pangkat 3 kan. Berarti kita bisa peroleh bahwa B-nya adalah 3. Ya kan? Kita sudah dapat nih nilai B-nya. Tinggal cari nilai C dan A. Sekarang mana lagi yang mudah? Nah, ini mudah nih. Min 3C itu adalah min 12 ya kan? Nah, di sini yang kedua min 3C sama dengan min 12. Berarti kita pasti dapatkan C-nya adalah 4. Udah dapat. C-nya udah, B-nya udah. Sekarang kita cari yang A. A itu ada di sini ya kan? Di X kuadrat. Berarti kita main di sini X kuadrat. Kita punya C min 2B. Ini sudah plus, ini sudah plus. Berarti C min 2B hasilnya adalah A. Ya kan? C-nya udah dapat 4. B-nya udah dapat 3. Udah dapat A-nya. Berarti A-nya sama dengan 4 dikurang 6. A-nya adalah min 2. Nah, sudah kita dapatkan A-nya adalah min 2. Nah, ini untuk apa? Nah, ini boleh kalian pakai ini sebenarnya untuk membuktikan aja benar nggak jawaban B sama C kita gitu. Kalau benar berarti pasti kebukti ini. Lihat, min 2C. Min 2C berarti min 8. Ya kan? Min 8. Min 3B. Berarti min 9. Min 8, min 9, betul nggak hasilnya min 17? Betul kan? Berarti jawaban kita betul. Gitu ya. Kita udah dapat ABC-nya, yang ditanya adalah 2A plus B min C. Berarti 2A plus B min C sama dengan 2 kali A, tadi adalah min 2, B-nya 3, C-nya 4. Jadi min 4 tambah 3 min 4. Ini min 1 ya. Min 4 tambah 3, min 1, min 4. Hasilnya adalah negatif 5. Nah, sudah kita dapatkan jawabannya. Oke, selanjutnya masih kesamaan, diminta nilai ini jika ini. Nah, strateginya sama dengan yang tadi, kita samakan kedua ruasnya. Nah, kalau ini pecahan nih, jadi kita harus perhatikan juga nih, bukan cuma pembilang yang harus sama, tapi penyebutnya juga harus sama. Kita lihat di ruas kiri itu hanya ada satu suku, yaitu ini saja. Sedangkan di ruas kanan itu masih ada 2 suku. Sehingga yang di ruas kanan, yang 2 suku ini kita jadikan satu suku. Lebih mudah daripada ini kita uraikan. Nah, ini berarti penyebutnya dulu kita samakan. X kuadrat plus 2. Nah, ini dibagi dengan ini. Hasilnya adalah X kuadrat plus 2 kan. Berarti AX dikali X kuadrat plus 2. Lalu di sini, ini dibagi ini hasilnya adalah X min 1. Berarti BX min C dikali dengan X min 1. Nah, ini kita uraikan. Yang atas kita uraikan, yang bawah biarkan saja karena udah sama kan dengan yang ini. Jadi biarin aja. Ini berarti kita uraikan jadi AX pangkat 3 plus 2AX ya. Ini plus, ini kali ini BX kuadrat. Ini min BX, min CX, plus C. Nah, udah sama belum bentuknya?
belum terlalu sama kan, ini boleh nih kalian uraikan jadi seperti ini. Tapi nanti difaktorkannya boleh sih, kalian faktorkan dengan seperti ini. Tapi nanti kalian akan bingung mana yang dipilih. Ini 2x kuadrat. Boleh kalian uraikan jadi seperti ini, atau ini yang kalian uraikan. Itu sama saja. Ya, misalkan ini yang kita uraikan. Berarti nanti kita dapatkan, ini kali ini ya, jadi 4x pangkat 3. Lalu ini kali ini plus 2x kuadrat, baru plus 5x plus 1. Ini boleh kita uraikan seperti ini. Nah, udah sama kan bawahnya, sekarang atasnya nih berarti kita samain. Nah, di sini kan masih berantakan nih bentuknya, jadi kita rapihin dulu nih yang ruas kanannya. Sebentar, kita rapikan dulu untuk yang ruas kanannya. Ini ya, AX pangkat 3 plus 2X. Tadi kita tulis lagi dulu. Nah, ini adalah AX pangkat 3, berarti kan tetap ya, AX pangkat 3. Lalu kuadratnya adalah dx kuadrat, berarti langsung saja dx kuadrat. Lalu setelah itu kita punya yang x-nya adalah min 2x, ada 2x, ada min bx, min cx, berarti langsung plus 2a min b min c kan, ini x ya kan, ini plus c plus c. Nah, yang di sini tadi kita punya 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 5x plus 1. Di sini. Nah, dari sini kita udah bisa punya hasilnya. Diperoleh berarti x pangkat 3, 4x pangkat 3. Berarti kita punya A-nya, A-nya 3. A-nya 4. Dx kuadrat, 2x kuadrat. Berarti kita punya B-nya 2. Nah, ini. Dari sini kita bisa dapat nilai C, karena ini sama dengan 5. Atau kita bisa langsung dapat nilai C-nya 1, ya kan? C-nya 1. Nah, ini bisa untuk membuktikan nih, benar nggak? 2A min B min C harus sama dengan 5. 2 kali 4, 8. Min 2, min 1. 8 min 2, 6. 6 min 1, 5. Betul kan? Berarti jawaban kita benar. Nah, tadi yang diminta adalah A min B plus C. Jadi A min B plus C itu jawabannya adalah 4 min 2 plus 1. Yaitu jawabannya adalah 3. Seperti itu ya. Oke, soal yang selanjutnya adalah ini. Kita diminta menentukan derajat dari hasil bagi. Nah, ini sebenarnya kalian nggak perlu bagi juga nggak apa-apa. Kalian udah bisa dapat jawabannya. Yaitu dengan lihat yang paling tingginya, suku utamanya. Suku utamanya adalah X pangkat 3 sama X pangkat 2. Kan mau dibagi nih. Kalau ini dibagi, hasilnya pasti X. X-nya pangkat berapa? 1. Sehingga derajat dari hasil baginya pastilah 1. Gitu ya. Atau kalian mau buktikan, kalian mau bagi ini, benar nggak jawabannya? Kita bisa buktikan. Boleh pakai Horner, boleh pakai pembagian biasa. Kita coba pakai pembagian biasa. Supaya nggak perlu memfaktorkan ini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 kan X. Ini X pangkat 3. Ya kan? Min 2x kuadrat min 3x. Nah, ini dikurang. Nah, sebenarnya ini nggak usah dilanjutkan, juga udah dapat jawabannya, karena ini kan masih yang tertinggi kan, pangkatnya 1. Nah, kalau mau bukti lagi boleh. Ini jadinya min 2x dikurang, ini kan ini ya, 0 dikurang berarti 2x kuadrat. Min 2 dikurang ditambah 3 berarti plus x. Ini plus 3. Lalu dibagi ke sini hasilnya adalah 2 kan. 2 ini jadi 2x kuadrat min 4x min 6. Berarti ini kalau dikurang hasilnya berapa? Ini habis kan. X ditambah x dikurang negatif 4x tambah 4 berarti 5x. 3 tambah ini 9. Nah, berarti kita dapatkan jawabannya hasilnya adalah x plus 2. Sisanya adalah 5x plus 9. Ini kan udah nggak bisa bagi lagi. Nah, berarti benar kan? Derajatnya adalah 1. Oke, soal selanjutnya sisa pembagian.
Nah ini sama, boleh kalian kerjakan dengan Horner atau boleh pakai pembagian biasa. Nah kalau pakai pembagian biasa dan Horner sama aja jawabannya ya. Coba di sini kita pakai pembagian biasa. Nah kalau kalian udah belajar teorema sisa, nanti itu akan lebih mudah nih mengerjakan soal seperti ini. Tinggal substitusi aja nanti kalian bisa. Nah berarti ini X pangkat 3 kan? Dapat 3X pangkat 4 min 3X min X pangkat 3 dikurang ini 5 dikurang min 1 berarti dapatnya 6 ya, min 11X kuadrat plus 6X min 10. Lalu di sini kalian dapat 2X kuadrat berarti hasilnya 6X pangkat 3 min 2X kuadrat. Lalu kalian kurangin lagi min 11 min 2 berarti min 9 ya, tambah 6X plus 10. Lalu ini berarti min ya 3X ya, 3X jadi 9X kuadrat plus 3X dikurang 3X plus 10. Ini berarti 3 ya, 1 ya, 1 kali 3X 3X, 1 dikali min 1 min 1. Ini kalian kurang, maka dapat hasilnya adalah ini 10 ini min ya, kenapa jadi plus di sini ya, ini min ya, min 10 berarti min 10 dikurang min 1, min 10 tambah 1 berarti hasilnya min 9. Nah, berarti sisanya adalah negatif 9, sisa hasil baginya itu ya. Lanjut soal yang lain. Nah katanya di sini diketahui polinomial dan katanya dia tuh habis dibagi X min 3. Nah kalau habis dibagi artinya sisanya itu 0. Nah ini sebenarnya ada berbagai macam cara. Cuman kalian baru belajar pembagian dengan pembagian biasa dan corner, sehingga boleh kalian pakai yang pembagian biasa atau corner. Nah di sini pakai pembagian biasa berarti 3X pangkat 3 min 14X ditambah A ya kan. Nah ini habis dibagi berarti kita bagi dulu aja X min 3. Ini bisa pakai, nanti kita akan belajar teorema sisa, nah lebih mudah nih kalau pakai teorema sisa, tapi kita pakai ini dulu aja sementara ini. 3X kuadrat, berarti ini 3X pangkat 3 ya, min 9X kuadrat. Ini kita kurang, berarti jawabannya adalah 9X kuadrat, karena sini 0 kan, 0 dikurang min 9, 9 min 14X plus A, ya kan? Ini berarti plus 9X, jadi 9X kuadrat, min 27X. Nah ini dikurang, berarti ini kita dapatkan jawabannya min 14 ditambah 27, berarti setelah 13 ya. 13X plus A, ini berarti jadi plus 13X min 39. Min. Nah ini hasilnya adalah A plus 39 kan, 0 A min berarti plus kan, plus 39. Ini adalah sisanya. Katanya sisanya itu haruslah 0. Nah berarti A plus ini sisa harus 0. Sisanya A plus 39 ini harus 0. Berarti A-nya kita dapatkan negatif 39. Ya. Jadi kita dapatkan nilainya adalah negatif 39. Oke, next. Sisa pembagian ini oleh ini. Nah, sisa pembagian berarti sama seperti tadi ya. Kita bagi seperti biasa. X kuadrat plus 3X min 2. Nah, ini dibagi dengan X plus 1. Berarti ini X kuadrat plus X. Ya kan? Ini dikurang. Jadi 2X min 2 ya. Ini hasilnya adalah 2. Berarti ini 2X plus 2. Ya kan? Berarti min 2 hasilnya min 4. Berarti sisa pembagiannya adalah negatif 4. Nah, mudah kan ya? Nah, next soalnya yang terakhir adalah kita ada polinomial ini dan polinomial ini. Nah, polinomial ini kalau dibagi dengan ini, terus polinomial ini juga mau kita bagi dengan ini, hasilnya itu pasti akan sama. Nah, yang diminta adalah nilai dari P ini, kan kita nggak tahu P-nya berapa. Nah, berarti pertama kita harus tahu dulu nih,
ini itu kalau dibagi ini sisanya berapa gitu. Kenapa harus tahu dulu? Karena kan kalau udah tahu, kita udah tahu kan ini ketika dibagi ini sisanya berapa, karena kan sisanya sama, sehingga kita bisa cari nilai P-nya. Nah ternyata soal ini sama dengan soal sebelumnya. Nih lihat, x kuadrat plus 3x min 2 x plus 1, x kuadrat plus 3x min 2 x plus 1. Sehingga kita udah dapatkan nih jawabannya, ya kan? Sisanya itu adalah berapa tadi? Negatif 4. Berarti kita udah dapat nih, sisanya adalah negatif 4. Tinggal kita cari. Boleh kalian cari caranya pakai substitusi nih, pakai persamaan pembagian itu. Boleh juga pakai Horner, boleh juga pakai pembagian biasa. Ya, misalkan kita pakai pembagian biasa, berarti ini x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 5x plus p dibagi dengan x plus 1. Nah, kita bagi x kuadrat jadi x pangkat 3 plus x kuadrat ya, dikurang, berarti ini min 4 dikurang 1, min 4 dikurang 1 ya, lalu ini plus p ya, lalu ini dikurang dengan min 5 kan, 5x min 5x kuadrat min 5x min. Nah ini 5 dikurang min 5 10x plus p ya kan. Nah ini berarti 10, jadi 10x plus 10. Berarti di sini kita punya p min 10 ya kan. Di sini kita punya sisanya adalah p min 10 kan, sisanya sama, sisanya itu min 4. Berarti p min 10 haruslah hasilnya negatif 4. Berarti p-nya negatif 4 ditambah 10. Itu jawabannya adalah 6. Nah, udah deh kita dapatkan jawabannya. Kalau kalian cara pakai Horner atau kalian masukkan dengan persamaan pembagian yang dengan melibatkan pembagi, yang dibagi, sisa bagi, dan hasil bagi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu hasilnya juga pasti akan sama. Jadi ada banyak cara untuk menyelesaikan soal ini, salah satunya adalah oke, itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kalian dapat memahami dengan baik dan dengan nilainya kurang bisa menggunakan ini untuk pembelajaran sebelum remedial. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.